Halo teman-teman, kali ini saya sedang melakukan perjalanan menuju Pulau Pelapis di antara Pulau Mas 3, Dusun dan Pulau Penembang. Pulau Penembang yang kecil itu adalah Pulau Siri, Pulau Pelapis, Pulau Pelapis. Di daerah Provinsi, Pulau Pelapis itu berjarak 150 km dari Pontianak, 90 km dari Kubu, 90 km dari Cipadangan, dan 100 km dari Kenarwan. Kita sudah sampai di Pulau Pelapis. Nampak Pulau Genting sebelah kiri dan di depan itu adalah Pulau Pelapis Biang Balai. Halo teman-teman, ini saya sedang berada di Pulau Pelapis. Kita lihat ke Pulau Pelapis Biang Balai. Ini di sisi timurnya. Kita datang ke sini untuk mencari mata air untuk mandi. Kebetulan mata airnya luar biasa bagusnya. Yang unik ini batu-batu yang ada di sini. Sangat banyak batu-batu yang ada. Seperti batu-batu bekas gunung berapi. Kalau zaman apa ada gunung berapi, ini ada batu-batu yang berhambur ke laut dan didorong kembali ke daratan. Sangat bagus batu-batu. Area ini jodoh dengan saya. Saya akan mandi dulu ya. Merupakan kepulauan dengan hutan-hutan yang masih cukup baik ya. Di atas sana itu banyak pohon-pohon besar ya, yang belum terjamah oleh manusia. Sehingga tempat ini menurut saya sangat cocok untuk wisata jelajah alam ya, hutan maupun naikin bukit. Sangat banyak bukit yang tingginya sekitar 200 hingga 300 meter dari permukaan laut. Oke, air di Pulau Pelapis juga sangat jernih. Airnya kadang warna hijau, kadang warna biru. Sangat jernih ya. Nah, itu pulau bulat. Dan sangat banyak terumbu karang ya. Sepanjang pulau, sekeliling pulau, setiap pulau itu selalu ada terumbu karang. Daerah dangkal mungkin terumbu karangnya masih tidak begitu bagus ya, tapi semakin dalam airnya, terumbu karangnya akan semakin bagus, semakin indah. Ini kedalaman sekitar 1 meter dari permukaan air. Semakin dalam akan tumbuh terumbu karang yang semakin indah. Ya, kita lihat ini sudah semakin bagus terumbu karangnya. Hingga kedalaman yang 10 meter, 5 meter ke atas itu terumbu karangnya udah lumayan indah ya. Tidak kalah dibanding terumbu karang di daerah lain. Wisata kedua selain jelajah alam, jelajah hutan, itu snorkeling maupun aktivitas menyelam juga sangat ideal untuk daerah ini. Sebagai informasi, Pulau Pelapis itu
penduduknya 95% bergantung pada hasil lautnya. Karena dulunya hasil laut di tempat ini sangat bagus ya. Ikan teri, cumi menjadi tangkapan favorit masyarakat di sini atau nelayan di Kepulauan Pelapis. Namun dalam 3 tahun terakhir ini hasil tangkapan laut menurun drastis ya. Ikan teri maupun cumi sangat sedikit, sehingga masyarakat sangat kesulitan juga menghadapi keadaan seperti ini. Pada tahun 2015 pertama kali saya datang ke tempat ini, saya melihat daerah ini sangat cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Karena ada terumbu karang yang bagus, ada hutan yang bagus, ada bukit-bukit yang indah, kepulauan-kepulauan yang tersusun begitu rapi, sehingga aman bagi para pengunjungnya dari gelombangnya. Pada musim-musim tertentu mungkin gelombangnya agak tinggi, tapi pulau-pulau ini dapat melindungi kapal dari ancaman gelombang. Saya pun berpikir bahwa untuk mengembangkan pariwisata tempat ini harus menggunakan kapal. Karena selain kapal yang begitu nyaman untuk para pengunjung itu tidak ada. Jika ada pun mungkin menggunakan speedboat dan harus ada penginapan di pulau. Namun wisatawan itu pengennya mengunjungi satu spot dengan satu spot, sehingga menggunakan kapal adalah opsi terbaik. Bisa mengunjungi Pulau Pelapis, Pulau Sirih untuk memancing, dan Pulau Kalimantan dengan indah pantainya yang luar biasa. Saya pun berpikir untuk melihat-lihat usaha apa yang cocok untuk mengembangkan wisata di daerah ini. Yang pertama itu adalah angkutan wisata. Namun ternyata angkutan wisata itu hanya untuk usaha besar, ya. Usaha besar dan harus berbadan hukum PT. Itu terdapat syarat surat izin angkutan laut khusus dan juga UKL UPL. Ya, saya cukup heran juga kenapa di kapal harus ada UKL UPL. Nah, sementara di syarat usaha lain yang menggunakan kapal tidak ada ketentuan syarat UKL UPL. Usaha besar belum cocok untuk daerah ini karena selain modal yang besar, kapal yang besar, belum cocok untuk daerah ini. Kita bisa mendapatkan pengunjung setiap minggunya itu ada 10 orang atau 20 orang, itu sudah sangat banyak, sangat ramai menurut saya. Bagaimana usaha besar bisa berjalan yang seperti ini. Sehingga idealnya adalah usaha menengah atau UMKM. Pilihan UMKM akhirnya saya coba pilihan kedua itu adalah angkutan atau wisata memancing. Ternyata di usaha wisata memancing itu harus ada persetujuan atau persetujuan untuk memanfaatkan ruang laut. Di sini juga saya cukup kesulitan bagaimana untuk wisata menggunakan kapal, tapi harus ada PKK-PRL-nya. Selain itu, kita tahu bahwa angkutan laut itu aturan di kelautan itu sangat banyak ya. Selain legalitas maupun syarat perlengkapan lainnya, segala undang-undang yang begitu banyak, dan juga tentu petugas-petugas yang memeriksa sektor kelautan itu sangat ramai ya. Kita sangat setuju bahwa setiap usaha harus legal, harus berbadan hukum atau berpayung hukum yang jelas, sehingga aman bagi para wisatawan maupun pengusaha itu sendiri. Tapi mungkin perlu dikaji kembali bagaimana ketentuan-ketentuan untuk mengembangkan daerah kecil yang terisolir ya, sehingga bisa menjadikan kekayaan alam ini sebagai sumber penerimaan negara maupun untuk lapangan pekerjaan masyarakat di sekitar Pulau Pelapis.
opsi pertama atau pilihan pertama tidak dapat dijalankan, ya. Pilihan kedua juga lumayan sulit. Saya mencoba melihat bagaimana opsi ketiga, yaitu angkutan penumpang. Ya, angkutan penumpang jujur kurang ideal untuk para wisatawan, ya. Karena wisatawan mengunjungi tempat ini tentunya seleranya berbeda-beda, ya. Mereka juga cenderung ingin berpindah satu spot demi satu spot atau satu pulau demi satu pulau lainnya. Angkutan penumpang yang hanya drop penumpang hingga ke pulau dan juga mengangkut mereka kembali ke Pontianak tentu bukan menjadi daya tarik bagi wisatawan, ya. Wisatawan harus berpindah dari satu spot, ya, seperti pulau pelapis, mungkin menikmati hutannya, menikmati bukitnya, atau juga mungkin ikan-ikannya, bagaimana juga keseruan memancing di malam hari, cumi-cuminya, dan juga mungkin menyelam satu spot demi satu spot, atau mengunjungi Kepulauan Karimata yang juga memiliki pantai-pantai yang indah, ya. Mungkin pemerintah atau Bupati Kayong Utara, ya, Gubernur Kalimantan Barat, serta Menteri Pariwisata dan juga Menteri Perhubungan, DKP, ya, Kelautan, mikirkan kembali syarat-syarat di OSS Riba, ya, bagaimana agar tidak terjadi, mungkin menurut saya kurang pas, ya, karena ada beberapa sektor usaha kecil yang harus dihadapkan dengan syarat-syarat yang tidak dapat dikerjakan oleh usaha kecil. Kita juga tahu angkutan laut itu selain syarat keamanan, banyak hal lainnya yang juga harus dipenuhi, hingga para pengusaha juga bisa tenang menjalankan usahanya, dan setahun juga memiliki kepercayaan atas usaha atau legalitas usaha. Untuk asuransi atau lainnya mereka juga terpenuhi syarat keamanannya terutama. Ini adalah Pulau Pelapis, ya, Genting. Pulau, nah, ini khusus Genting. Video ini saya ambil pada tahun 2015, ya. Kedua kali saya datang ke Pulau Pelapis, ya. Karena indahnya tempat ini, saya pun membeli drone untuk mendokumentasikan keindahan Kepulauan Pelapis. Ya, semoga saja pemerintah, ya, bisa melihat ini sebagai peluang atau sebagai sumber daya alam yang harus digali dan dikaji kembali syarat-syarat usaha, bagaimana untuk usaha kecil, bagaimana untuk daerah-daerah terkecil yang terisolir, dan bagaimana mengembangkan wisata atau perintis dalam dunia usaha wisata. Aktivitas memancing, Pulau Pelapis terkenal sumber daya ikan yang terbesar. Setiap malam bisa strike berulang kali dan tidak bisa. Kalau kalian sudah lama nggak mancing, dengar suaranya. Suara. Naik tak naik urusan kedua bro. Yang penting juga ya.
dengar ya suaranya. Teman-teman dengar nih suaranya. Woi. Perkiraan di atas 10 kilo. Kecil kemungkinan naik ini. Inilah. Masih kuat Dia kuat, kita makin lemah. Aduh. Inilah mancing, teman-teman. Dapat kecil, rungut. Sekian, dapat besar. semoga video saya Kaki pinggang. bermanfaat dan terima kasih.